Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nurlatifah dengan NPM A1G024053. Kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan menyimak. Selamat menyaksikan. Jadi, pengertian keterampilan menyimak yaitu menyimak adalah kegiatan mendengarkan secara aktif dan kreatif untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan yang disampaikan secara lisan. Anak-anak mendengarkan dan menyimak sebelum mereka berbicara. Menyimak melibatkan suara yang mampu memberi mereka makna dari pengalaman seseorang, bereaksi atau menafsirkan pengetahuan mereka, dan mengintegrasikan dengan pengetahuan dan pengalaman seseorang. Terdapat faktor yang menjadi rendahnya keterampilan menyimak, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam adalah faktor yang terjadi pada diri siswa itu sendiri. Faktor dalam diantaranya faktor psikologis, prasangka dan kurangnya simpati terhadap pembicara, keegoisan dan kewajiban terhadap minat pribadi serta masalah pribadi, kepicikan atau kurang luasnya pandangan, kebosanan atau tidak ada perhatian pada subjek. Yang kedua yaitu faktor fisik. Kondisi fisik seseorang menyimak merupakan faktor yang penting untuk keberhasilan menyimak. Penyimak sering kurang efektif disebabkan beberapa faktor, di antaranya sangat lelah, ukuran gizi rendah, ruangan terlalu panas, lembab, atau terlalu dingin, suara bising dari jalan atau sekolah, seseorang dalam keadaan bingung, berada dalam keadaan tergesa-gesa. Yang ketiga yaitu faktor sikap. Pokok-pokok pembicaraan yang kita setujui cenderung akan kita simak secara seksama dan penuh perhatian. Pembicara harus memilih topik yang disenangi oleh para penyimak. Pembicara harus memahami sikap penyimak karena merupakan modal penting bagi pembicara untuk menarik minat atau perhatian penyimak. Penampilan pembicara yang mengasihkan dan mengagumkan sehingga membentuk sikap positif bagi para siswa. Yang keempat yaitu faktor jenis kelamin. Pada pria, itu objektif, aktif, analisis, rasionalis. Dan wanita, subjektif, pasif, sensitif, mudah terpengaruh. Faktor luar lingkungan, yaitu fisik dan sosial, pengalaman. Penguasaan kosakata juga mempengaruhi kualitas menyimak. Bahasa yang dipancarkan dari kosakata bahasa asing cenderung mengurangi perhatian penyimak. Penyimak tidak mendengar ide-ide yang berada di luar jangkauan, pengertian serta pemahaman mereka. Terdapat tahap-tahap dalam keterampilan menyimak. Yang pertama yaitu tahap mendengar. Pada tahap ini, penyimak baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran-ujaran atau pembicaraannya. Yang kedua yaitu tahap memahami. Setelah ujaran-ujaran masuk ke telinga, penyimak berusaha memahami isi ujaran atau pembicaraan dengan cara mengolah bunyi-bunyi bahasa menjadi satuan bahasa yang bermakna. Yang ketiga, tahap menginterpretasi. Setelah menyimak, memahami makna ujaran pembicara, penyimak berusaha untuk menafsirkan isi atau maksud pembicaraan. Apakah ujaran bermakna tersurat atau ada makna tersirat di balik ujaran-ujarannya. Jelasnya penyimak mengerti makna dan maksud yang terkandung dalam pembicaraan tersebut. Yang keempat, tahap mengevaluasi. Tahap menginterpretasi atau menafsirkan dilanjutkan dengan tahap menilai atau mengevaluasi. Penyimak yang baik tidak asal menerima apa yang disimaknya, tetapi dia akan menilai di mana keunggulan dan kelemahan, kebijakan, dan kekurangan sang pembicara, sehingga pesan, gagasan, atau pendapat pembicara dianggapnya pantas untuk diterima atau harus ditolaknya. Tahap menanggapi. Tahap menanggapi merupakan tahap berada pada tingkat yang lebih tinggi. Di sini, penyimak mulai menggunakan kesempatan untuk berganti peran dengan pembicara. Pada tahap ini, penyimak mengungkapkan hasil akhir dari kegiatan menyimaknya. Penyimak akan mengatakan setuju atau tidak atas isi pembicaraan yang diujarkan pembicara. Terdapat strategi dalam pembelajaran keterampilan menyimak. Yang pertama, pemberian isu tertentu. Pada hal ini, siswa mendengarkan sebuah berita dan melihat demonstrasi serta mencatat. Yang kedua, interaksi.
Dalam hal ini, siswa diberikan contoh, kemudian mencontohkan serta mengulangi secara lebih kreatif bersama tanya jawab. Yang ketiga, secara independen. Siswa melakukan aktivitas eksklusif seperti menyimak rekaman berupa contoh, melakukan identifikasi, dan penjabaran asal suatu bentuk interaksi atau dialog yang nyata. Sekian penjelasan dari keterampilan menyimak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.